Shalom umat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam ibadah minggu bersama GPI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini disertai oleh perjamuan kudus. Umat Tuhan yang terkasih boleh mempersiapkan roti dan anggur perjamuan untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk bersatu sejenak. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami berkumpul untuk kami menaikkan setiap puji-pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku,
pinta saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal, sebab kau Bapa yang kekal, sebab kau Bapa yang kekal. Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di minggu tanggal 6 Desember 2020 ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua ini berbicara tentang minggu pertobatan, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang lahir di antara kita manusia yang berdosa untuk memberikan kepada kita kelepasan dan pengampunan. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tibalah saatnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita persiapkan kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala pujian dan syukur kami. Oleh karena Tuhan yang sudah memungkinkan kami ada, kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Desember Tuhan. Dan kami sudah ada di minggu yang kedua, minggu Adventus, di mana boleh mempersiapkan kami kepada pertobatan yang sungguh-sungguh untuk menyambut Sang kelahiran Juru Selamat. Itulah Engkau Yesus Kristus. Karena itu kami buka hati kami dan hidup kami untuk siap diselidiki, ditegur, dinasehati, dikuatkan dan diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami baca, kami renungkan dan kami pelajari, Bapa. Oleh karena itu hikmat, kuasa Roh Kudus Engkau beri bagi kami, supaya Bapa di dalam surga, apa yang kami baca, kami renungkan, kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai satu kesaksian yang hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang perkasa, yang tidak tertandingi dengan segala kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih. Abdi-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, mari Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau kuduskan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir anak-Mu ini adalah perkataan-Mu yang membangun, memulihkan dan mengubahkan setiap umat. Terima kasih Bapa. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka, untuk kami siap dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Mari bersama-sama kita masuk pada bagian yang kedua dari bagian firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan dari Saudara Jeki di minggu kemarin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang 9 yang berbicara tentang nubuatan akan kelahiran Yesus Kristus yang sudah digenapi. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Di sana berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib,
yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kita akan merenungkan pada minggu ini dengan kalimat yang ada di sana, Tuhan yang perkasa. Yesus Tuhan yang perkasa. Nama kedua yang diberikan kepada Yesus di dalam Yesaya ini adalah Tuhan yang perkasa, yang berasal dari kata gibor, yang berarti adalah seorang yang penuh kekuatan, seorang pahlawan yang tidak ada tandingannya, dan dia selalu menjadi pemenang dalam setiap kali pertempuran. Nah, nama ini sebenarnya merupakan nubuatan tentang Kristus yang akan datang untuk menjadi penyelamat atas dunia ini. Dan nubuatan ini telah tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi nubuatan ini juga sesungguhnya merupakan penghiburan bagi umat Tuhan. Itulah bangsa Israel yang pada waktu itu berada di tengah-tengah himpitan, kesulitan, tekanan yang mereka alami. Tuhan menghendaki agar umat Tuhan yang sedang berada di tengah-tengah keadaan yang sulit, berada di tengah-tengah himpitan, tekanan hidup yang begitu rupa, mereka menyadari lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, yang membawa kemenangan kepada mereka. Oleh sebab itu, lewat teks firman Tuhan yang kita baca, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana Yesus yang adalah Tuhan yang perkasa itu. Yang pertama, keperkasaan Tuhan itu tidak tertandingi. Ada beberapa kekuatan di dalam dunia ini yang seringkali membuat manusia untuk berpaling dan tidak lagi menyembah dan mengasihi Tuhan. Yaitu kekuatan apa saja kayak itu? Yang pertama adalah kekuatan raja-raja di dunia. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana membicarakan atau menyatakan kepada kita bagaimana bangsa Yehuda berusaha untuk mencari pertolongan kepada kerajaan Asyur oleh karena mereka terancam oleh Israel dan Aram pada waktu itu melalui Nabi Yesaya. Tuhan memperingatkan bahwa kerajaan-kerajaan yang mereka andalkan pada saat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada orang-orang di Yehuda hanya untuk mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatan manusia atau raja-raja atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Dia Tuhan satu-satunya yang perkasa dan yang luar biasa, yang sanggup untuk melepaskan mereka dari keterpurukan dan tekanan yang mereka alami. Kemudian kekuatan dunia yang kedua adalah dewa-dewa atau kuasa gelap. Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana berbicara bagaimana umat Tuhan banyak yang pada waktu itu meminta petunjuk kepada arwah-arwah atau roh-roh peramal atau kepada orang-orang mati. Dan yang pada akhirnya membawa mereka kepada malapetaka yang besar. Mereka bukan makin membaik, tetapi makin terpuruk kehidupan mereka. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada masa Tuhan Yesus ada di dunia ini pun, orang banyak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan bagaimana kalau kita lihat di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagaimana Yesus menunjukkan keperkasaannya, bahwa Dia adalah Tuhan atas kuasa kegelapan, tidak lagi berkuasa atas kehidupan manusia yang bergantung dan percaya penuh kepada kuasa Tuhan yang tidak dapat didampingi dengan kuasa apapun juga. Kalau kita melihat di dalam Markus ini bagaimana Yesus membebaskan seorang yang dirasuk oleh setan yang begitu luar biasa, pemuda yang ada di Gerasa.
sehingga dia boleh dilepaskan dan dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Kemudian kekuatan-kekuatan dunia yang ketiga adalah kekuatan alam. Kalau kita melihat Markus pasal 5 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, di sana menceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid berada di Danau Galilea, dan tiba-tiba datanglah angin yang ribut yang begitu kencang, dan angin itu hampir-hampir membuat perahu dari para murid-murid itu hampir tenggelam. Dan mereka berada di tengah-tengah ketakutan dan sangat luar biasa. Dan Yesus ada di sana. Tetapi Yesus sedang tidur dan murid-murid ini membangunkan Tuhan. Tidakkah engkau melihat bahwa kami sebentar lagi akan binasa oleh karena angin ribut yang begitu hebat? Dan akhirnya Yesus berkata kepada angin itu, diam dan tenanglah. Peristiwa ini membuat para murid terheran karena mereka melihat betapa luar biasa hebat dan perkasanya Tuhan Yesus yang ada dan yang menyertai mereka. Kemudian kekuatan dunia yang ketiga adalah kekuatan sakit penyakit. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Contohnya, seorang wanita yang telah puluhan tahun mengalami sakit pendarahan, dia boleh disembuhkan hanya dengan apa? Memegang ujung jubah Yesus. Bahkan orang mati pun dapat dibangkitkan. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-42. Dan masih banyak hal-hal lain yang ada di dalam kitab suci yang menceritakan, yang mengungkapkan kepada kita tentang keperkasaan Tuhan yang tidak dapat ditandingi dengan segala kuasa, kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang kedua ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, masihkah kita ragu untuk mempercayai Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita? Apa yang memimpin hidupmu? Apa yang membuat engkau susah dan sulit hari-hari ini? Yakini dan percayalah kepada anugerah dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Andalkan Dia. Kemudian yang kedua, kita melihat keperkasaan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang perkasa atau pahlawan yang tak terkalahkan bagi umat Tuhan, itulah Yehuda, telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong Yehuda yang adalah umat Tuhan, yang itu juga yang sama menolong setiap orang yang menaruh percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Dia Tuhan yang keperkasaan dan kedaulatannya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita melihat ada begitu banyak orang yang kuat di dunia ini, ada begitu banyak orang yang hebat di dalam dunia ini, tetapi mereka begitu terbatas bila dibandingkan dengan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Adalah Tuhan yang keperkasaannya, yang kehebatannya, yang kekuatannya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari sejak masa penciptaan sampai Dia datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Karena Tuhan sudah mengasihi umat manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk itu Kristus dengan segala keagungan dan keperkasaannya datang ke dalam dunia, mengangkat kita manusia yang ada di dalam kegelapan dan kecelamaan untuk kita boleh diselamatkan. Dan kemudian Dia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang meresponi dengan iman dan percaya kita yang sungguh bahwa Dia adalah Kristus, satu-satunya Tuhan yang perkasa yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada yang lain. Bukan kepada banyak orang yang mengaku hari-hari ini adalah rasul, yang hari-hari ini adalah nabi yang datang untuk menyelamatkan.
tetapi hanya satu-satunya kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat, yang keperkasaan dan kekuatan dan kedaulatannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah pahlawan yang tidak dapat terkalahkan bagi umat-umat yang dipilih dan yang dikasih, termasuk saya dan semua umat Tuhan yang ada di bumi, yang mendengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan yang perkasa. Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan, dan dia tidak terkalahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu percaya kepada dia. Kunci hanya percaya dan meyakini keperkasaan dan pertolongan. Kemudian kita masuk kepada bagian yang ketiga. Bagaimana kita berespon sebagai umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan terhadap keperkasaan Tuhan itu. Kembali kepada pemahaman yang benar tentang pribadi Tuhan, itu akan menentukan sikap dan respon kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita menyadari bahwa Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang perkasa, maka apa yang menjadi sikap kita kepada Dia? Yang pertama adalah kita bersikap mengakui keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan tidak mengandalkan kekuatan yang lain di luar daripada kekuatan Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam Yeremia pasal yang ke-17, mari kita sama-sama mau melihat ini. Kitab Yeremia pasal yang ke-17. Di sana dikatakan apa? Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa yang akan terjadi ketika kita sebagai manusia mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apa akibatnya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus itu apa? Tidak ada gunanya. Semak yang kalau pada ujungnya ketika ditiup angin terbang entah dibawa kemana. Berada di dalam kehidupan yang sia-sia, kehampaan, tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dan selanjutnya, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan. Yang ada adalah kematian. Itulah orang yang hidup di luar daripada kekuatan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan kekayaan, yang mengandalkan orang lain. Ini akibatnya pada ujung-ujungnya mengalami kematian yang kekal. Tetapi kita melihat di dalam ayat 7 dan di dalam ayat yang ke-8 ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan ketika kita mengandalkan Dia, Tuhan yang perkasa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang megah, yang mengandalkan Tuhan, yang menghidupi Tuhan di dalam kehidupannya, yang mengakui secara pribadi akan kedaulatan, kekuatan, keperkasaan Tuhan. Kehidupan adalah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang ada pengharapan ke depan.
Dan dia selalu menghadapi setiap pergumulan yang ada dengan iman dan senyum di hadapan Tuhan, karena dia menyadari Tuhan yang dia andalkan adalah Tuhan yang sanggup untuk memberkati. Kemudian apa yang menjadi sikap kita yang kedua dalam meresponi akan keperkasaan Tuhan? Sikap kita yang kedua adalah mengandalkan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang dapat membawa kita kepada kebenaran. Roma pasal 8 ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita melihat dalam sejarah kehidupan umat Tuhan, itulah Israel. Tiap kali mereka mengandalkan kekuatan mereka di dalam berperang, mereka pasti kalah. Tetapi ketika mereka mencari dan mengandalkan Tuhan, mereka selalu mengalami kemenangan. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, umat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kita sedang berperang dengan apa hari-hari ini? Berperang dengan COVID, berperang dengan kehidupan keuangan kita, berperang dengan kehidupan ekonomi kita, berperang dengan kehidupan masa depan kita, berperang dengan kehidupan pendidikan kita, berperang dengan apa yang ada di dalam hari-hari yang kita lewati, hari-hari ini yang penuh dengan segala tantangan dan pergumulan hidup yang Tuhan mau. Cari Dia dan andalkan Dia, karena Dialah yang memberikan kepada kita kebenaran. Dia yang berperang ganti kita. Tuhan berjalan di depan kita, meratakan setiap jalan yang berleka-leku dan memberikan kepada kita suatu kemenangan yang gilang gemilang. Yang Tuhan mau kunci, andalkan Dia. Yang ketiga, sikap kita adalah kita tidak perlu khawatir, tetapi percaya saja bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam segala hal. Kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22 di sana berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kemudian Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana berkata bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga, karena burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, tetapi selalu diberi makan. Lihatlah bunga-bunga yang ada di padang, yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tetapi didandani begitu rupa oleh Tuhan. Apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, yang adalah biji mata Tuhan, yang adalah kepunyaan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan begitu hebat dan begitu luar biasa. Sebab itu pemazmur berkata di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan ayat yang ke-5, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hanya apa syaratnya? Percaya. Sampai sejauh mana kita menaruh percaya kita kepada Tuhan? Oke, ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan, saya percaya sepenuhnya kepadamu. Tetapi ketika kita amin, kita mulai dirundung dengan ketakutan, tekanan, khawatir. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau kita percaya dengan sepenuhnya, tanpa digoyahkan oleh apapun juga, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Saat ini, sekarang ini, bahkan sampai selalu terus dan selama-lamanya. Karena Dia Tuhan yang perkasa yang dapat kita andalkan. Kemudian yang keempat, apa respon kita? Saksikan keperkasaan Tuhan kepada orang lain. Kita sudah menerima begitu banyak berkat yang Tuhan beri bagi kita. Makanya ada pujian, ketika kita pujian hitung berkat satu-satu, dapatkah kita menghitung setiap berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita? Kalau kita yang hari-hari ini sedang dilanda dengan pergumulan yang hebat, tantangan yang begitu luar biasa, coba kita duduk diam sejenak dan kita
Paulus berkata bahwa seandainya semua pohon yang ada di dunia ini adalah pena dan laut yang ada di dunia ini adalah tintanya, itu tidak akan cukup untuk kita menulis dan melukiskan semua kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena itu kita jangan mengeluh. Karena itu kita jangan marah kepada Tuhan. Karena itu kita jangan kecewa kepada Tuhan. Tapi syukuri semuanya itu. Bahwa semuanya itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Iman kita makin dibangkitkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan kita disangguhkan melihat hari-hari kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita. Oleh karena apa? Dia Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita ada di pihak kita. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah kita sudah memberikan respon dengan baik akan segala keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin firman Tuhan ini berkali-kali kita dengarkan, tetapi menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menghidupinya di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Supaya sungguh nyata apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita itu sungguh menjadi nyata. Andalkan Dia, cari Dia, melekatlah kepada Dia. Minggu Advent yang kedua ini kita masuk Minggu Advent pertobatan. Bertobatlah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa selama ini kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kebisaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan supaya ini makin nyata karya Tuhan di dalam hidup kita. Selamat menikmati keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita lewat kematiannya di atas kayu salib, yang pada hari ini bersama-sama akan kita hayati, kita peringati lewat perjamuan kudus Tuhan. Umat yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita. Ambillah, apakah mungkin di rumah kita ada sirup, teh, atau apapun itu yang dapat kita siapkan sebagai anggur perjamuan kudus untuk bersama-sama kita sehidangan dengan Tuhan. Sediakan roti untuk kita boleh bersama-sama makan tubuh Kristus yang sudah menyerahkan dirinya rela mati bagi kita. Mari mempersiapkan diri kita. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, menyadari bahwa selama ini kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu kita mengalami banyak tekanan, banyak kekecewaan, banyak luka, banyak kepahitan. Bawalah itu kepada Tuhan dalam kesempatan ini, supaya lewat perjamuan kudus Tuhan kita dikuduskan, kita diampuni, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diperbaharui. Oh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang perkasa, yang tidak dapat ditandingi dengan segala kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Engkau melebihi segalanya. Sebab itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami dan kami mempercayai Engkau sepenuhnya, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami andalkan kekuatan kami, pikiran kami, kepintaran kami, kemampuan kami,
orang-orang yang ada di sekitar kami, kekayaan kami, harta kami, uang kami Tuhan dapat menolong kami. Tetapi sebenarnya Bapa di dalam surga makin membawa kami Tuhan kepada hidup yang jauh daripada. Oleh karena itu di minggu Advent yang kedua ini Tuhan, minggu pertobatan, kami sungguh-sungguh datang kepada memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, supaya kami boleh dilahirkan sehari dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini, supaya kami diampuni, dipulihkan, dikuduskan, dibaharui. Kami boleh menatap kehidupan kami hari lepas hari dengan mata iman yang senantiasa tertuju kepada. Berkatilah Tuhan roti dan air anggur ini di dalam nama Yesus, supaya ketika kami mengambilnya, memakannya dan meminumnya, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah imannya, kami dikuatkan. Kami yang berbeban berat, kami diberikan kelegaan. Kami yang tidak berpengharapan, diberikan pengharapan dan kekuatan oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Kristus, kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah memberkati kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, angkatlah roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan kita di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan berkata. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kalau di awal bulan Desember ini kami boleh sehidangan dan semeja dengan Tuhan lewat perjamuan kudus Tuhan. Sekalipun umat-Mu harus melakukan itu di rumah masing-masing. Tapi kami melakukan itu dengan sepenuh hati, ketulusan dan kesungguhan kami. Kami mensyukuri segala rahmat yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Itulah keselamatan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami boleh dibaharui di dalamnya, dan kebenaran-Mu menghidupi dan menuntun hari-hari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami memberkati dan mendoakan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk pilkada bersama pada tanggal 9 Desember ini. Tuhan, semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kuasa Tuhan yang bekerja dan berdaulat atas bangsa ini. Sehingga ada pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika Tuhan memberikan kepada mereka mandat untuk mereka boleh memimpin di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Utara. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Sekarang Engkau memperhatikan setiap umat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul hari-hari ini dengan makan minum, dengan segala keperluan kebutuhan hidup, di dalam nama Yesus Engkau sendiri mencukupi. Segala usaha dan pekerjaan daripada umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Diberkati studi anak-anak-Mu Tuhan. Mulai dari SD sampai kepada perguruan tinggi, anak-anak-Mu boleh dipedulikan dan diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umat-Mu yang hari ini sedang berada di tengah-tengah gejolak yang hebat, Tuhan Engkau hadir dan berkata, jangan takut, aku ini. Sehingga mereka boleh mengalami ketenangan dan kekuatan baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk ibadah kami di minggu yang begitu indah dan luar biasa ini Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, abdi-abdi-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan. Sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai kameramen, dan semua peralatan yang sudah dipakai, yang sudah dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Kembalikan Tuhan pengurapan dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, pimpin dan berkati gereja, sinode kami dan gereja-gereja GPEI yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami tetap menyerahkan pergumulan bangsa kami dalam menangani COVID-19. Boleh Tuhan cepat dilalukan. Tapi yang Tuhan mau, kami berbalik dan bertobat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada minggu ini dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, segala berkat-berkat jasmani untuk kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berglori dan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih persiapan umat-Mu menyambut Natal Yesus Kristus yang akan sama-sama kami peringati pada tanggal 25. Ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh memaknai Natal kali ini Bapak, bahwa Engkau hadir melawat setiap kami dan Engkau berkata, aku adalah Tuhan yang Immanuel, yang menyertai, memelihara dan memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah menyediakan segala berkat-berkat bagi kami, kami mengakhiri ibadah ini. Umat yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah beribadah, memuji, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Maka tibalah Engkau akan melangkah di sepanjang pekan yang ada di depan. Arahkan hatimu, kerjakanlah dan lakukanlah kebenaran yang firman Tuhan yang engkau sudah dengar. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Umat yang dikasih oleh Yesus Kristus, terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami GPEI Cabang Manado. Biar kita boleh bertemu lagi di minggu depan, di minggu Advent yang ketiga. Persiapkan dirimu untuk sambut akan kedatangan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.